Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ade Novia Maulana, BSc, MSc. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun topik yang akan kami bahas adalah modal referensi OSI dan TCP IP. Kepada materi pertama, kami persilahkan kepada Ihsan Fahta Mukhtar. Baik, terima kasih moderator. Model referensi OSI dan TCP IP. Latar belakang. Jaringan adalah sekumpulan komputer yang dapat saling berkomunikasi satu sama lain dan berbagai peralatan yang dapat diakses secara bersama-sama. Topologi komunikasi yang terhubung dengan komputer lainnya dibagi menjadi 4, yaitu topologi bintang, cincin, dan topologi bus. Agar dapat berkomunikasi antara satu dengan komputer lainnya, diperlukan sebuah protokol jaringan. Protokol adalah aturan atau sekumpulan aturan dan standar yang memungkinkan komputer dapat saling berkomunikasi. Suatu protokol hanya dapat menjawab satu atau beberapa pertanyaan tertentu secara spesifik, atau dengan kata lain, suatu protokol hanya melayani suatu lingkup wilayah yang sangat terbatas. Keuntungan yang diperoleh dengan terhubungnya komputer satu dengan lainnya dalam sebuah jaringan dengan menggunakan protokol TCP/IP atau Transmission Control Protocol Internet Protocol. Di samping protokol berlapis juga mengikuti standar ISO, yaitu International Organization of Standard, dan IC, OSI, Open System Interconnection, yang memungkinkan untuk berkomunikasi seluruh dunia walaupun platform yang digunakan berbeda-beda. Pengertian OSI, Open System Interconnection. Open System Interconnection atau bisa disingkat OSI adalah sebuah model referensi dalam bentuk kerangka konseptual yang mendefinisikan standar koneksi untuk sebuah komputer. Tujuan dibuatnya model referensi OSI ini adalah agar menjadi rujukan untuk para vendor dan developer sehingga produk atau software yang mereka buat dapat bersifat interoperate, yang berarti dapat bekerja sama dengan sistem atau produk lainnya tanpa harus melakukan upaya khusus dari si pengguna. Dalam OSI, yaitu Open System Interconnection, terdapat 7 layer yang akan dijelaskan oleh Mas Suri. Baik, terima kasih kepada Iksan. Model referensi OSI secara konseptual terbagi menjadi ke dalam 7 lapisan di mana masing-masing lapisan memiliki fungsi jaringan yang spesifik. Yang pertama yaitu cycle yang berfungsi mengirimkan data melalui media transmisi. Yang kedua data link yaitu berfungsi menambahkan MAC address pada paket. Yang ketiga network menambahkan alamat jaringan pada paket. Yang keempat transport berfungsi mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Yang kelima, session membentuk koneksi kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim. Yang keenam, presentation, yaitu berfungsi memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima. Yang ketujuh, application, yang berfungsi menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Selanjutnya, cara kerja model referensi OSI. Pembentukan paket dimulai dari layer teratas model referensi OSI. Application layer mengirim data ke presentation layer. Di presentation layer, data ditambahkan header atau tiler, kemudian dikirim ke layar di bawahnya. Pada layar di bawahnya pun demikian, data ditambahkan header dan atau
Tyler kemudian dikirim ke layar di bawahnya lagi sampai ke physical layer. Di physical layer, data dikirimkan melalui media transmisi ke host tujuan. Di host tujuan, paket data mengalir dengan arah sebaliknya, dari layar paling bawah ke layar paling atas. Protokol pada physical layer di host tujuan mengambil paket data dari media transmisi kemudian mengirimkan data ke link layer. Data link layer memeriksa data link layer header yang ditambahkan host pengiriman pada paket. Jika host bukan yang dituju oleh paket tersebut, maka paket itu akan dibuang. Akan tetapi jika host adalah yang dituju oleh paket tersebut, maka paket akan dikirimkan ke network layer. Proses ini terus berlanjut sampai ke aplikasi layar di host tujuan. Proses pengiriman paket dari layar ke layar ini disebut dengan peer layer communication. Selanjutnya, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfi Sahlam. Kepada Alfi, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Mas Suri. Saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh Mas Suri, yaitu pengertian Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, TCP atau IP. TCP atau IP adalah sekelompok protokol yang memungkinkan terjadinya komunikasi antar komputer. Protokol TCP atau IP dapat memberikan suatu standar yang diakui secara internasional dan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan dunia komputer, khususnya pada jaringan komputer, di mana protokol ini dapat memberikan keleluasaan dalam berkomunikasi antara komputer satu dengan komputer lainnya. Dalam satu jaringan, walaupun komputer tersebut menggunakan platform sistem operasi yang berbeda, terima kasih kepada Mas Suri. Baiklah, saya akan melanjutkan. Pengertian Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, TCP atau IP. Protokol TCP/IP memiliki berbagai lapisan yang berguna untuk melakukan tugasnya masing-masing dalam jaringan. Beberapa layer utama dari protokol ini adalah: yang pertama, application layer, yang kedua, transport layer, yang ketiga, internet layer, yang keempat, network access layer, yang terakhir adalah physical layer. Adapun pengertian dari tersebut adalah physical layer merupakan lapisan terbawah yang mendefinisikan besaran fisik seperti media komunikasi, tegangan arus, dan sebagainya. Lapisan ini bervariasi dan bergantung pada media komunikasi pada jaringan TCP/IP. Yang kedua adalah network access, yaitu mempunyai fungsi yang mirip dengan data link layer pada OSI. Lapisan ini mengatur penyaluran data frame data pada media fisik yang digunakan secara handal. Yang ketiga, internet layer. Internet layer berisi protokol yang bertanggung jawab dalam pengamatan dan routing paket pada jaringan internet yang terdiri atas puluhan juta host dan ratusan ribu jaringan lokal. Lapisan ini bertugas untuk menjamin agar suatu paket yang dikirimkan dapat menemukan tujuannya. Yang keempat, transport layer. Transport layer mendefinisikan cara-cara untuk melakukan pengiriman data antara end-to-end host secara handal. Transport layer menentukan bagaimana host pengirim dan host penerima dalam membentuk sebuah sambungan. Yang terakhir adalah application layer. Adapun pengertian application layer merupakan lapisan terakhir dalam arsitektur TCP/IP yang berfungsi mendefinisikan aplikasi-aplikasi yang dijalankan pada jaringan. Application layer adalah bagian lapisan dari TCP/IP di mana permintaan data atau service diproses. Aplikasi pada layar ini menunggu di port masing-masing dalam suatu antrian untuk diproses. Oke, selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Taufik Rahman, kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih oleh Alfi Salam. Di sini saya akan melanjutkan
makalah selanjutnya, PPT selanjutnya, yaitu mengenai model referensi atau apa cara kerja TCP/IP. Cara kerjanya yaitu layar dan protokol yang terdapat dalam arsitektur jaringan TCP/IP menggambarkan fungsi-fungsi dalam komunikasi antara dua buah komputer. Setiap lapisan menerima data dari lapisan di atas atau di bawahnya. Kemudian memproses data tersebut sesuai fungsi protokol yang dimiliki dan meneruskan ke lapisan berikutnya. Ketika dua komputer berkomunikasi, terjadi aliran data antara pengirim dan penerima melalui lapisan-lapisan di atas. Pada pengirim, aliran data adalah lapisan dari atas ke lapisan bawah. Data dari user maupun suatu aplikasi dikirimkan ke lapisan transport dalam bentuk paket-paket dengan panjang tertentu. Protokol menambahkan sejumlah bit pada setiap paket sebagai header yang berisi informasi mengenai urutan segmentasi untuk menjaga integritas data dan bit-bit parity untuk deteksi dan koneksi kesalahan. Dari lapisan transport, data yang telah diberi header tersebut diteruskan ke lapisan network atau internet. Pada lapisan ini terjadi penambahan header oleh protokol yang berisi informasi alamat tujuan, alamat pengirim, dan informasi lain yang dibutuhkan untuk melakukan routing. Kemudian terjadi pengarahan routing data, yakni ke network dan interface, yang mana data akan dikirimkan. Jika terdapat lebih dari satu interface pada host, pada lapisan ini juga dapat terjadi segmentasi data, karena panjang paket yang akan dikirimkan harus disesuaikan dengan kondisi media komunikasi pada network yang akan dilalui. Itu tadi cara kerja dari TCP/IP. Saya kembalikan ke moderator, yaitu Junaidi. Terima kasih. Terima kasih kepada Taufikur Rahman Maulidi. Kesimpulan, Open System Interconnection atau biasa disingkat OSI adalah sebuah model referensi dalam bentuk kerangka konseptual yang mendefinisikan standar koneksi untuk sebuah komputer. Tujuan dibuatnya model referensi OSI ini adalah agar menjadi rujukan untuk para vendor dan developer sehingga produk atau software yang mereka buat dapat bersifat interporat, yang berarti dapat bekerja sama dengan sistem atau produk lainnya tanpa harus melakukan upaya khusus dari si pengguna. TCP/IP Transmission Control Protocol, Internet Protocol, adalah sekelompok protokol yang memungkinkan terjadinya komunikasi antar komputer. Protokol TCP/IP dapat memberikan suatu standar yang diakui secara internasional dan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan dunia komputer, khususnya pada jaringan komputer, di mana protokol ini dapat memberikan keleluasaan dalam berkomunikasi antara komputer satu dengan komputer lainnya dalam satu jaringan, walaupun komputer tersebut menggunakan platform sistem operasi yang berbeda. Baiklah, demikian presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.